Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang JavaScript melalui Proget. Di JavaScript Studi 1 ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penulisan IS6. Apa itu IS6? IS6 itu versi terbaru dari JavaScript. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menontonnya ya. JavaScript atau disingkat dengan JS adalah bahasa script yang menjadi elemen penting dalam pengembangan website. Saat ini hampir semua situs web menggunakan JavaScript. Coba kita next. Pertama, kita akan melihat cara menjalankan kode IS6 dalam JavaScript ini. Coba kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Di situ tertulis console.log atau console.log buka kurung. Di situ ada tanda kutip hello world tanda kutip lagi baru tutup kurung, dan di akhir ada titik koma. Nah, ketika kita menulis kode tersebut akan dihasilkan kata hello world ini. Coba kita akan latihan saja. Ternyata di latihan ini sudah ada kodenya. Waduh, ini sambungan saya terputus. Saya coba hubungkan kembali. Baik teman-teman, dari kode yang sudah ada di sini coba kita baca console.log buka kurung tanda kutip selamat datang di IS6 Studi 1 tanda kutip lagi tutup kurung titik koma. Dan yang kedua juga sama, yang berbeda hanya kalimatnya saja. Coba kita lihat hasilnya, dan yang dihasilkan adalah kata yang di dalam tanda kurung dan di akhir tanda kutip ini. Ini masih dasar yang harus kita pahamin. Selanjutnya kita akan mempelajari cara penulisan kodenya di pelajaran berikutnya. Coba kita baca. Kita akan mempelajari tentang cara mencetak console.log. Coba kita lihat di gambar. Nah, dari tulisan console.log ini harus dikelilingi string. Jadi kata yang akan kita cetak harus kita kelilingi dengan tanda kutip, baik kutip tunggal ataupun kutip ganda teman-teman. Nah, jadi di situ ada kata hello world. Di situ kita kelilingi atau apit dengan tanda kutip tunggal atau kutip ganda. Perlu diingat ya teman-teman. Nah, ini contoh yang salah. Ketika kita tidak mengapitnya dengan tanda kutip ataupun kita lupa, maka hasilnya akan error. Paham ya teman-teman? Jangan sampai salah juga. Misalnya yang pertama kutip tunggal, yang akhirnya kutip ganda, itu juga nggak boleh teman-teman. Berikutnya tentang titik koma. Nah, sekarang setiap pernyataan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi teman-teman juga tidak boleh lupa untuk mengakhirinya dengan tanda titik koma. Walaupun sebenarnya nggak masalah sih, cuman agar kode kita rapi jadi harus diakhiri titik koma. Nah, ini tentang cara memberi komentar pada kode. Menulis garis miring 2 kali di awal baris akan menjadikan baris tersebut sebagai komentar. Nah, komentar itu kayak sebagai tanda teman-teman. Kayak kita mau nulis apa jadi ditandain gitu. Jadi kalau kodenya dikasih garis miring 2 kali, maka kode kita tidak akan dihasilkan atau tidak akan ditampilkan karena fungsinya sebagai komentar. Langsung saja teman-teman kita latihan. Nah, coba kita lihat jawaban yang diharapkan dulu. Ada hello world dan ninjakan. Baik teman-teman, coba kita lihat, ikuti perintahnya, cetak hello world ke konsol. Nah, cara mencetaknya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Coba kita ketik console.log atau dibaca console.log buka kurung teman-teman, dan tanda kutip, terserah mau kutip tunggal atau ganda, tapi di sini saya ingin mencontohkan yang ganda. Kita ketik hello world. Nah, lalu di akhir titik koma. Yang kedua juga sama teman-teman, cetak ninjakan ke konsol. Console.log buka kurung tanda kutip ninjakan. Kita tulis sesuai yang diinstruksikan dan di akhir titik koma. Nah, yang ketiga, ubah baris di bawah menjadi komentar. Nah, caranya kita tulis tanda garis miring 2 kali di depan. Nah, jadi tidak akan terbaca. Hasilnya hello world ninjakan, sudah sama seperti jawaban yang diharapkan. Kita bisa kirim saja teman-teman, dan
kita akan lanjutkan ke berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut mempelajari tentang angka dan kalkulasi. Kita dapat menggunakan integer atau bilangan bulat dalam pemrograman. Berbeda dengan string, dalam integer ini kita tidak perlu menggunakan tanda kutip teman-teman. Coba kita lihat di contoh ini. Console.log buka kurung 3 tutup kurung titik koma. Nah, di sini kita tidak apit dengan tanda kutip, baik tunggal maupun ganda teman-teman. Coba kita lihat hasilnya 3. Integer digunakan untuk melakukan kalkulasi seperti penambahan dan pengurangan. Nah, untuk tandanya masih tetap gunakan tanda plus untuk penambahan dan min untuk pengurangan. Di sini mau paham ya teman-teman. Coba contoh kedua, console.log 5 tambah 2, maka akan dihasilkan penjumlahan dari 5 tambah 2 yaitu 7. Begitu juga dalam pengurangan, 3 kurang 2 yaitu 1. Coba lanjut saja. String dan integer. Nah, jadi kalau kita menuliskan kode angka atau integer menggunakan tanda kutip, maka hasilnya tetap 5 tambah 2. Paham ya? Berbeda dengan tidak diapit dengan tanda kutip, maka hasil penjumlahan dari 5 tambah 2. Kalau diapit dengan tanda kutip, maka fungsinya bukan sebagai integer lagi, tetapi sebagai string teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Coba langsung saja latihan. Sebelumnya kita mari mengecek jawaban yang diharapkan. Di situ ada 8, 12 dan 4 tambah 5. Selanjutnya kita ikuti arahannya, petunjuknya, cetak hasil 5 tambah 3. Console.log buka kurung 5 tambah 3 dan diakhiri titik koma. Cetak hasil 20 kurang 8. Console.log buka kurung 20 dikurang min 8 titik koma. Dan yang ketiga, cetak string 4 ditambah 5. Console.log buka kurung tanda kutip 4 tambah 5 dan diakhiri titik koma juga. Maka hasil dari kode kita ada 8, 12, 4 tambah 5, sudah sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian teman-teman. Sama saja sebenarnya dengan penambahan dan penjumlahan. Seperti yang kita lihat di bawah ini, untuk tanda bintang itu sebagai kali fungsinya. Kalau untuk pembagian menggunakan tanda garis miring. Nah, jadi ketika kita menulis kode console.log buka kurung 3 bintang 7 tutup kurung titik koma, maka hasilnya perkalian dari 3 kali 7. Begitupun yang pembagian 6 garis miring 3, maka hasilnya pembagian 6 bagi 3 yaitu 2. Nah, berikutnya tentang modulo atau sisa pembagian. Kita juga dapat menggunakan simbol persentase atau persen untuk mendapatkan sisa dari pembagian. Coba kita lihat contoh di sebelah kiri ini. Misalnya dalam contoh di sini tertulis kode console.log buka kurung 9 persentase 2 tutup kurung dan diakhiri titik koma, maka akan dihasilkan sisa pembagian dari 9 bagi 2. Berapa 9 bagi 2 sisanya? Yaitu 1. Jadi kita harus paham nih, karena modulo ini akan kita gunakan di materi-materi berikutnya juga, akan sangat berguna teman-teman. Baik, langsung saja kita latihan. Sebelumnya kita cek jawaban yang diharapkan. Ada 32, 6 dan 1.
Sekarang kita lihat arahannya, cetak ke hasil 8 kali 4 di konsol. Kita ketik console.log buka kurung 8 space bintang space 4 tutup kurung titik koma. Berikutnya cetak ke hasil 24 bagi 4. console.log buka kurung 24 spasi garis miring spasi lagi 4 tutup kurung titik koma. Dan yang ketiga, cetak sisa pembagian 7 dengan 2. console.log buka kurung 7 persentase 2 dan diakhiri dengan titik koma. Coba kita lihat jawaban kode yang kita tulis apakah sudah sesuai. Baik teman-teman, ternyata sudah sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Jadi kita bisa langsung lanjut ke pembelajaran berikutnya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang menggabungkan string. Simbol plus juga ternyata dapat digunakan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan sebuah string teman-teman. Coba kita lihat contoh di sini. Terdapat kode console.log buka kurung string ninja plus string ken tutup kurung titik koma. Nanti akan dihasilkan menjadi ninja ken. Jadi ninja ditambah ken jadi ninja ken. Begitu pula contoh yang kedua, coba kita lihat console.log string a tambah b tambah c, nanti hasilnya abc. Coba kita next. Nah, coba kita lihat perbedaan antara string dengan integer. Coba lihat gambar yang sebelah kiri. Di sini ada console.log string 3 tambah string 5. Jadi dari kode ini nanti hasilnya penggabungan antara angka 3 dan 5. Jadi 35. Berbeda dengan console.log 3 tambah 5 tanpa menggunakan tanda kutip. Hasilnya berupa penjumlahan 3 tambah 5 yaitu 8. Paham ya? Coba langsung latihan. Kita lihat jawaban yang diharapkan ada apa aja. Ada guru domba dan 2015. Kita lihat perintahnya. Cetak penggabungan string guru dan domba. console.log buka kurung tanda kutip guru tambah tanda kutip domba titik koma. Coba kita lihat dulu jawabannya. Guru domba. Wah, ternyata yang berbeda di jawaban yang diharapkan ada spasinya. Sehingga sebelum D pada domba kita beri spasi. Baik, sudah sama. Sekarang kita lihat petunjuk yang kedua. Kita disuruh mencetak penggabungan string 20 dan 15. Kita ketik console.log buka kurung tanda kutip 20 ditambah tanda kutip lagi 15 tanpa menggunakan spasi titik koma, nanti hasilnya menjadi 2015. Baik, langsung kita kirim saja dan lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari cara menggunakan variabel. Variabel dapat digunakan seperti string dan integer yang telah kita pelajari teman-teman. Nilai yang kita berikan ke variabel dapat digunakan dan digabungkan dengan string lain. Contohnya nih ada variabel dengan nama name, jadi let name sama dengan tanda kutip kita tanda kutip titik koma. Nah, ketika kita menulis kode console.log buka kurung tanda kutip mr titik tanda kutip ditambah name titik koma, nanti hasilnya menjadi mr kita. Nah, karena kan tadi di console.log ini
mr string mr ditambah dengan name nama si variabel, jadi digabungkan. Contoh yang kedua, let number sama dengan 11 titik koma. Ketika kita mencetaknya dengan console.log buka kurung number ditambah 5. Nah, number ini kan nilainya 5. Nilainya 11 ditambah 5 jadi 16. Begitu teman-teman cara menggunakan variabel. Apa sih manfaat variabel? Variabel ini memiliki banyak manfaat teman-teman. Coba kita baca di gambar. Manfaat yang pertama, mudah mengetahui apa yang direpresentasikan nilainya. Yang kedua, datanya dapat digunakan di berbagai tempat teman-teman. Dan yang ketiga, datanya dapat dengan mudah diganti. Coba kita lihat contoh manfaat dari variabel. Dalam gambar, ketika kita menulis console.log selamat pagi MR kita, console.log selamat pagi MRS Robinson, console.log selamat pagi MS Jackson. Nah, untuk mengganti sapaan selamat pagi ini, misalnya kita mau ganti selamat pagi menjadi halo. Nah, kita kan harus menggantinya 3 kali karena ada 3 kode. Berbeda dengan ketika kita menggunakan variabel teman-teman. Misalnya ada variabel text, let text sama dengan selamat pagi. Jadi dalam mencetak kata-kata yang dipakai sebelumnya, kita hanya selamat paginya kita menggunakan variabel text. Jadi ada text tambah MR kita, text MR Robinson, text MS Jackson. Nah, kalau kita ingin merubah selamat pagi, kita ubah yang di variabelnya aja. Jadi kita cuman butuh berubah satunya saja. Nah, berbeda kan kalau kita nggak gunakan variabel kan diubah 3 kali itu fungsinya. Nah, ternyata variabel juga terdapat aturan penamaannya. Ini ada contoh penamaan variabel yang baik. Coba kita baca. Jadi penamaan variabel yang baik harus sederhana dan deskriptif. Dan penamaan variabel yang baik juga harus menggunakan huruf besar setiap kata berikutnya kecuali kata pertama. Ini contoh yang tidak baik, mulai dengan angka, dan yang kedua tidak deskriptif. Nah, ini gak baik teman-teman, jangan digunakan. Coba kita latihan. Kita lihat jawaban yang diharapkan. Ada apa saja teman-teman? Ada 5 dan 75. Coba kita lihat. Deklarasikan variabel length. Bagaimana mendeklarasikan? Kita tulis let, nama variabelnya length, length, sama dengan, kita lihat petunjuknya nilainya berapa. Nilainya 5. Cetak variabel length, console.log buka kurung, kita tulis nama variabelnya length dan diakhiri titik koma. Yang ketiga, kita disuruh gunakan variabel length untuk mencetak hasil area lingkaran. Coba kita lihat petunjuknya lagi. Oh, jadi rumus lingkaran kan V kali R kuadrat. Untuk V-nya pada di sini kita anggap 3 saja katanya. Coba kita tulis console.log buka kurung V, kita tulis 3 dikali R dikali R. Nah, V-nya kita anggap 3 saja disuruhnya. Bagaimana cara kali? Kali menggunakan bintang. Dikali jari-jarinya adalah length. Dikali length lagi. Bintang length. Nah, titik koma. Coba kita lihat hasilnya. 5 dan 75 sama seperti jawaban yang diharapkan. 3 dikali 5 dikali 5 75. Benar ya teman-teman?
bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita akan belajar cara mengupdate variabel. Kita dapat mengupdate nilai variabel kita, teman-teman. Ketika kita menetapkan nilai baru ke variabel yang udah ada nilainya, nilai baru kita itu akan menggantikan nilai yang lama, teman-teman. Tapi untuk menentukan nilai baru, kita tidak perlu menggunakan kata let lagi. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada variabel name dengan nilai John. Kalau kita cetak kan nilainya jadi John. Terus kita bikin lagi nih nama variabel sama dengan nilai barunya. Misalnya nilai barunya KT. Di sini kita tidak perlu menggunakan dat lagi, jadi langsung variabel sama dengan nilai barunya. Ketika kita cetak menggunakan console.log name, maka hasilnya yang akan dicetak yaitu nilai barunya, yaitu cat. Coba kita lihat gambar di sini. Misalnya di sini kita udah punya variabel number yang nilainya 7. Terus kita bikin lagi number sama dengan 9. Kalau kita cetak kan hasilnya berubah menjadi 9. Begitupun ketika kita update lagi number sama dengan 10, maka ketika kita cetak hasilnya menjadi 10. Coba kita langsung latihan. Ini jawaban yang diharapkan, teman-teman. Coba kita baca perintahnya. Di sini sudah ada variabel dengan nilai ninjakan. Nah, kita disuruh ubah variabelnya, teman-teman. Kita tulis nama variabelnya sama dengan nilai barunya menggunakan tanda kutip, teman-teman, karena ini string, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu kita disuruh mencetaknya. console.log buka kurung nama variabelnya. Maka ketika kita lihat hasilnya sudah sama, teman-teman, ninjakan dan verdie. Kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengupdate variabel menggunakan nilainya. Coba kita lihat gambar di kiri sebagai contoh ini. Di sini ada variabel number. Let number sama dengan 2, nilainya 2. Ketika kita mencetaknya console.log number, yang akan dihasilkan itu 2, teman-teman. Nah, ketika kita ingin mengupdate-nya, kita tulis nama variabelnya number sama dengan number ditambah 3. Nah, number kan nilainya 2, 2 tambah 3. Nah, kalau kita cetak console.log number, hasilnya menjadi 5. Yang sebelumnya ditambah 3, 5. Nah, untuk dalam hal ini kita ada penulisan singkat ya, teman-teman. Untuk X sama dengan X tambah 10, maka kita bisa tulis X tambah sama dengan 10. Nah, itu artinya sama aja, teman-teman. Begitu juga halnya dengan kurang, kali, bagi, dan sisa pembagian. Kita juga dapat menuliskannya dengan singkatan ini, shorthand ini. Coba kita latihan, kita lihat jawaban yang diharapkan. Nah, coba kita lihat perintahnya. Di sini sudah ada variabel number. Tambahkan 3 ke variabel ini. Kita tulis nama variabelnya number. Kita gunakan penulisan singkat ini, teman-teman. Plus sama dengan lalu nilai yang akan kita tambahkan. Baik, yang pertama dan kedua udah sama, teman-teman. Tinggal yang ketiga. Kita lihat perintahnya. Bagi
Nah, jadi kita disuruh dibagi teman-teman. Kita tulis nama variabelnya number garis miring sama dengan dua nilai yang diinstruksikan. Coba kita lihat hasilnya sudah sama teman-teman. Bisa kita kirim dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang konstan. Konstan mirip dengan variabel, tetapi tidak dideklarasikan dengan let. Cara menentukan konstan adalah dengan menggunakan kata kunci cons. Coba kita lihat contohnya. Nah, deklarasi konstan itu cons. Nah, di sini ada name, nama konstannya sama dengan John atau nilai yang diberikan. Apa sih perbedaan antara konstan dengan variabel? Nah, coba kita lihat perbedaannya, yaitu kalau variabel bisa diupdate nilainya, sedangkan konstan itu nilainya tidak bisa diupdate. Ketika kita ingin mengupdate nilai dari konstan, maka hasilnya akan error teman-teman. Nah, ini manfaat dari konstan adalah untuk mencegah perubahan nilai. Sekilas mungkin terlihat tidak praktis sih, namun ini dapat mencegah perubahan yang tidak kita inginkan. Jadi supaya kode kita juga lebih aman. Semakin banyak kode yang kita tulis, maka semakin kita akan merasakan manfaatnya teman-teman. Coba kita langsung latihan aja. Lihat jawaban yang diinginkan. Yang diharapkan ada Perancis. Dan saya bisa berbicara bahasa Inggris. Deklarasikan constant language. Kita tulis cons. Nama ininya, nama konstantnya language sama dengan nilainya kita lihat Perancis. Nah, kita update dengan tanda kutip dan di akhir titik koma. Berikutnya cetak nilai constant language. Cara mencetaknya seperti biasa, konsol titik log buka kurung nama dari konstannya. Instruksi berikutnya kita disuruh mencetak kalimat saya bisa berbicara bahasa Prancis. Seperti biasa kita ketik console.log buka kurung, kita tulis string saya bisa berbicara bahasa, tanda kutip saya bisa berbicara bahasa, tanda kutip lagi, lalu ditambah dengan nilai dari konstan language. Nah, kita tambah nama konstannya language. Sudah sama, namun di kalimat kedua bahasa Perancis tidak ada spasinya, sehingga setelah bahasa kita kasih space. Coba kita lihat, ternyata sudah benar, nilainya seperti jawaban yang diharapkan. Jadi kita kirim saja teman-teman. Berikutnya kita akan belajar tentang template literal. Hingga saat ini kita hanya menggunakan simbol tanda tambah untuk menggabungkan string dan konstan. Di IS6 kita bisa menggunakan atau melakukan hal ini dengan menggunakan fitur baru yang disebut template literal. Dengan template literal kita dapat memasukkan konstan atau variabel di dalam string seperti gambar di bawah. Coba kita lihat. Dalam menggabungkan kata halo dan nilai dari konstan ini kita bisa menggunakan template literal seperti ini. Coba kita next. Seperti contoh di kiri, kita dapat memasukkan konstan dan variabel ke string dengan menulis lambang seperti ini. Kita baca $$ aja deh. $. Saat melakukan ini, kita harus meletakkan keseluruhan string di antara dua backtick. Nah, seperti ini. Kita juga dapat memasukkan beberapa variabel dan konstan seperti ditampilkan pada contoh di kanan. Nah, ini contoh di kiri. Ketika kita menulis const name dan nilainya ninjaken, kalau kita pengen gabungkan string halo dengan nilai dari konstan name ini, bisa kita tulis seperti ini juga. Ini menggunakan template literal, teman-teman. Nanti hasilnya akan halo ninjaken. Nah, ini kalau kita menggabungkan beberapa konstan seperti contoh sebelah kanan. Nah, ini tanda backtick teman-teman. Backtick itu letaknya ada di sebelah kiri pojok keyboard kita. Coba kita latihan saja.
Kita cek dulu jawaban yang diharapkan. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Berikutnya kita mengikuti arahan dari petunjuknya. Ketika kita udah punya constant name, nilainya diinjakan, constant x nilainya 14. Coba kita disuruh ngapain? Cetak string, nama saya adalah titik titik titik. Seperti biasa mencetak ke konsol titik log buka kurung, kita menggunakan template literal teman-teman. Tanda backtick, tulis nama saya adalah titik titik titik. Nah, titik titik titiknya kita disuruh mengganti dengan apa teman-teman? Dengan nilai dari constant name. Maka kita tulis $, buka kurung kurawal, name, tutup kurung kurawal. Nah, jangan lupa di akhirnya kita tulis titik koma teman-teman. Sekarang petunjuk kedua, cetak string hari ini saya berusia titik titik titik. Nah, sama seperti tadi, console.log buka kurung tanda backtick di sebelah kiri. Hari ini saya berusia $, buka kurung kurawal, di dalamnya nama constant x yaitu x. Nah, tutup kurung, tambahkan tahun, dan di akhir titik koma teman-teman. Nah, coba kita lihat jawabannya sudah sama teman-teman. Bisa kita next ke materi berikutnya. Selanjutnya, mari kita pelajari pencabangan kondisional, sebuah konsep penting dalam pemrograman. Saat mempelajari pemrograman, akan ada saatnya di mana kita ingin menentukan kapan kode tertentu ingin dijalankan. Jadi, ketika kita menulis kondisi if di akhir ini, kita tidak perlu menuliskan tanda titik koma. Nah, ini contohnya, const number sama dengan 12 if ketika number melebihi 10 buka kurung kurawal console.log string number lebih besar dari 10 titik koma. Karena kode ini true, yaitu lebih dari 10 nilai variabelnya, maka kode ini akan dijalankan. Ingat ya, di akhir sini tidak perlu titik koma. Pertama, baca statement kondisional di gambar kiri. Kondisi number lebih besar dari 10. Berarti nilai angka konstan lebih besar daripada 10. Saat 12 ditetapkan konstan number, kondisi ini berlaku dan kodenya akan dijalankan. Jadi kode akan dijalankan ketika terus saja. Saat menulis statement if, pastikan untuk membuat indentasi. Kode yang teridentasi dengan benar akan mudah dibaca. Jadi, untuk menulisan di sini kita harus menuliskan lebih menjorok ke dalam dengan menemukan tab atau indentasi. Langsung saja kita mulai latihan. Ini jawaban yang diharapkan. Level Anda lebih tinggi dari 10. Tambahkan pernyataan if dengan kondisi level lebih besar dari 10. If buka kurung level lebih besar 10 buka kurung kurawal. Cetak saja console.log ini titik log buka kurung level Anda lebih dari 10 titik koma. Coba kita lihat, sudah benar ya. Baik, berikutnya. Selanjutnya, mari kita lihat conditional expression.
Seperti yang ditunjukkan di kanan ini, true di print di konsol saat kode di statement if berjalan. Apa arti true ini? True yang di print di konsol pada slide sebelumnya disebut boolean. Tipe data boolean memiliki dua nilai, yakni true dan false. Conditional statement dinilai true jika kondisi terpenuhi dan false jika sebaliknya. Kita bisa lihat cara kerjanya pada contoh di bawah ini. Di slide sebelumnya, kita mempelajari bahwa conditional statement akan menghasilkan nilai boolean. Berdasarkan pengetahuan ini, kita tahu bahwa kode di statement if akan berjalan jika hasilnya adalah true dan tidak berjalan jika hasilnya adalah false. Coba kita lihat. Number sama dengan 12. Jika number lebih besar dari 10, maka number lebih besar dari 10 kondisinya true. Sama ini juga. Simbol lebih besar atau lebih kecil yang digunakan di conditional statement merupakan operator perbandingan ukuran nilai. Untuk A lebih kecil dari 10, berarti A kurang dari B. Di statementnya akan menjadi true. Jika A sama dengan atau lebih besar dari B, statement akan menjadi false. Sama untuk A lebih besar sama dengan B. Jika A kurang atau sama dengan B, statement akan menjadi true dan sebaliknya. Dipaham ya? Langsung saja latihan. Jawaban yang diharapkan ada true, false. Saya berusia lebih dari 18 tahun. Di sini ada constant X sama dengan 24. Cetak hasil dari X lebih besar sama dengan 18. Console.log lebih besar. X lebih besar sama dengan 18. Ini hasilnya akan true. Console.log X lebih kecil dari 18. Maka hasilnya akan false. Dan yang terakhir, ketika nilai dari X lebih besar atau sama dengan 18, cetak saya berusia 18 tahun. Lebih dari 18 tahun. If X lebih besar sama dengan 18, console.log saya dari 18 tahun. Kita lihat sudah sama, bisa kita kirimkan. Selain operator perbandingan yang kita pelajari sebelumnya, ada juga operator perbandingan untuk menentukan kesamaan antara dua nilai. A sama dengan 3 kali B akan menjadi true jika A dan B sama, dan false jika tidak sama. Untuk A tanda seru sama dengan B adalah kebalikannya. Simbol ini dapat digunakan untuk membandingkan nilai integer dan string. Bisa kita lihat kalau A sama dengan 3 kali itu sama dengan 3 kali B itu sebanding, kalau yang ini tidak sebanding. Langsung saja kita latihan soal. Di sini jawaban yang diharapkan berhasil login. Oh iya, ini emang harus berhasil sih. Ketika nilai password adalah Ninjaken, cetak berhasil login. Oh, ini udah ada nih. If
password sama dengan string ninjaken berhasil login, cetak console.log kurung string berhasil login, titik koma di sini tutup awal. Ketika nilai password bukan ninjaken, if password bukan berarti tanda seru sama dengan ninjaken cetak password salah, console.log salah, titik koma. Kita lihat jawabannya sama enggak? Sama. Berarti bisa kita kirim saja. Ada kesalahan. Oh, ternyata ini tidak kapital, guys. Mari kita ganti saja S kecil. Sudah benar, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Jika kondisi tidak terpenuhi, ada saatnya di mana kita harus memanggil kode yang berbeda jika kondisi statement if adalah false. Seperti pada contoh di bawah ini, dengan menggabungkan statement else dan if, kita dapat membuat control flow atau pengontrolan alur seperti jika X lakukan Y, jika tidak lakukan Z. Jika kondisi statement if adalah false, kode statement else akan berjalan. Misalnya di gambar ini if ketika kondisinya true dan else ketika kondisinya false. Mari kita lihat kode yang menggunakan else. Di gambar kiri, kita hanya menggunakan statement if untuk menentukan hasil apakah nilai constant number lebih besar dari 10. Ini kita hanya menggunakan statement if aja. Sedangkan di gambar kanan adalah contoh cara melakukan hal yang sama dengan satu expression kondisi menggunakan statement else. Nah, ini sama saja seperti yang kiri, cuma kita menggunakan satu expression, yaitu if dan else. Kita latihan. Jawaban yang diharapkan, saya berusia di bawah 18 tahun. Ketika kondisi tidak terpenuhi, cetak saya berusia di bawah 18 tahun. Jadi else console.log saya berusia 18 tahun. Kita copy aja biar tidak lama. Titik koma. Coba kita lihat jawaban kita. Saya berusia di bawah 18 tahun. Sudah benar? Kita lanjut. Selanjutnya, mari kita lihat cara menambahkan kondisi lebih banyak di statement if dan else. Seperti pada contoh di bawah, yang ini, dengan menambahkan else if kondisi antara if dan else, kita dapat menambahkan alur pengontrolan lebih banyak. Seperti pada contoh di kiri, yang ini, konten fungsi else if akan berjalan karena conditional statement kedua adalah true. Hasil ini akan dicetak pada konsol seperti yang dapat dilihat di sisi kanan. Ini hasilnya. Ketika umur di atas 10 tahun tetapi kurang dari 18 tahun, cetak saya berusia di bawah 18 tahun. Coba kita lihat petunjuknya. Tambahkan else if dengan kondisi jika x lebih besar atau sama dengan 10. Tulis else if
kondisional. Kondisinya X lebih besar atau sama dengan 10. Maka cetak saya berusia langsung copy saja koma. Benar ya, lebih rapi. Sip. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan pelajari cara menggabungkan beberapa kondisi. Yang pertama, kita akan mempelajari dan. Kondisi 1 dan kondisi 2 berarti kondisi 1 dan kondisi 2. Di mana hanya jika semua kondisi adalah true, maka ekspresi adalah true. Nah, ini operator logikanya. Jika true dan true, maka hasilnya true. True dan false, maka hasilnya false. False dan true adalah false, dan false adalah hasilnya false. Misalnya ketika X adalah 20, X lebih besar 10 dan X lebih kecil dari 30, maka hasilnya true. Karena 20 itu lebih besar dari 10 dan 20 itu lebih kecil dari 30. Yang ini juga modelnya sama. Selanjutnya kita akan mempelajari simbol yang berarti atau. Nah, atau ini diekspresikan dengan bentuk 2 garis panjang. Kita bisa menulisnya atau mengetiknya pada keyboard laptop kita di bawah backspace. Shift ditambah backspace, di bawahnya backspace. Berbeda dengan dan, tanda atau ini jika salah satunya true maka silakan true. Ini true jadi true atau false hasilnya tetap true. Ini juga sama. Kalau false atau false maka hasilnya akan false. Ini contoh penggabungannya. Ketika const number sama dengan 31, if number lebih besar sama dengan 10 dan number lebih kecil dari 100, karena ini 31 lebih besar atau sama dengan 10 dan 31 lebih kecil dari 100, maka hasilnya akan true. Jadi ketika kita cetak console.log number berdikit 2, maka hasilnya akan muncul. Langsung saja kita mulai latihan. Di sini jawaban yang diharapkan, saya di usia 20-an tahun. Tambahkan pernyataan if dengan kondisi yang telah ditentukan. Coba kita baca petunjuknya. Tambahkan statement if dengan kondisi untuk jika X sama atau lebih besar dari 20 dan kurang dari 30. If kondisinya X lebih besar atau sama dengan dari 20 dan bertandanya dan 2 kali X kurang dari 30. Kita cetak console.log string, kita copy saja, maka hasilnya akan true. Benar ya, kirim. Oke guys, jadi kali ini kita akan belajar tentang switch.
Cara lain untuk menggunakan pengontrolan alur adalah statement which. Gambar di bawah adalah contoh untuk mendasarkan alur pengontrolan pada nilai konstan warna yang menyimpan warna lampu lalu lintas. Kita akan dapat menggunakan statement which ketika percabangan kode tergantung pada nilai tertentu. Seperti pada gambar di kiri, switch nilai kondisional kodenya adalah struktur statement switch, sedangkan di sisi kanan adalah contoh constant color menjalankan kode yang berbeda tergantung pada nilai color. Nah, jadi di akhir juga tidak perlu tanda titik koma. Kode kita dapat dibagi dengan menambahkan case ke statement switch. Pada contoh di kanan, kata berhenti dicetak jika konstan warna adalah merah. Kami akan menjelaskan break di slide berbeda. Pada statement switch, case ditambahkan ke setiap cabang logika. Pada contoh di kanan, kuning diberikan sebagai nilai case kedua di mana ketika nilai true maka perlahan akan dicetak. Selain itu, break sangat penting untuk statement switch. Break adalah perintah untuk mengakhiri setiap case di statement switch. Jika tidak ada break, kode dari case berikutnya yang cocok juga akan terpanggil. Jadi, jangan lupa dengan break saat menggunakan statement switch. Kita latihan saja. Di sini jawabannya yang diharapkan Anda meraih medali perak. Cons rank sama dengan 2, speech rank. Ke-1, Anda meraih medali emas. Nah, berikutnya case 2.2 console.log Anda meraih medali perak titik koma. Jangan lupa kita beri break. Berikutnya case 3 console.log kita copy saja, Anda meraih medali perunggu. Karena dari nilai konstannya 2, maka kita akan berhenti di sini. Anda meraih medali perak. Sudah benar. Mari kita lanjutkan ke berikutnya mengenai statement switch. Seperti yang kita pelajari, jika nilai kondisi switch cocok dengan nilai untuk kasus tertentu, bagian kode itu akan berjalan. Namun, jika nilai tidak cocok dengan kondisi apapun, kasus default akan terpanggil. Default mirip dengan else yang digunakan untuk statement switch. Jadi kita nanti ada default ditambahin. Dengan memanfaatkan aspek dari statement switch ini, kita dapat menggunakannya untuk menyederhanakan control flow yang rumit yang akan membutuhkan banyak cabang dengan menggunakan statement if dan else if. Mulai saja latihan, tambahkan default. Default titik 2 cetak console.log. Semoga sukses di kesempatan berikutnya. Tambahkan break. Akhirnya pembelajaran kita di JavaScript studi 1 sudah selesai dan
Jangan lupa tonton video berikutnya di JavaScript Studi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.